Halo, perkenalkan nama saya Nika Ariska Dewi, NIM 2030718. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi Lakloves, di mana sistem informasi Lakloves ini saya buat untuk toko pakaian. Nah, yang pertama ada analisis kebutuhan, yang saya ada dua user dalam sistem ini. Yang pertama ada admin dan pelanggan, di mana admin dapat melakukan proses login, mengelola data user, mengelola data produk, mengelola data pemesanan, mengelola data pembayaran. Kemudian dari sisi pelanggan dapat melakukan proses login, proses registrasi jika belum mempunyai akun, memilih produk yang diinginkan, melakukan pemesanan produk, melakukan konfirmasi pembayaran. Sedangkan sistem sendiri dapat memproses menyimpan data user, mengecek data user, menampilkan transaksi, menyimpan data pembaruan produk, menampilkan data pemesanan, dan menampilkan data pembayaran. Nah, dari segi sistem atau hal-hal yang diperlukan saat membangun sistem, yang pertama ada software Sampipi, yang kedua ada text editor, saya menggunakan Visual Studio Code, kemudian ada OS Windows 11, dan kemudian saya menggunakan satu unit laptop Lenovo, dan saya menggunakan browser Chrome. Nah, selanjutnya ada analisis pieces. Yang pertama performance. Performance, di mana performance ini dari sistem sekarang pelanggan diwajibkan untuk datang ke toko atau memesan melalui sosial media yang membutuhkan waktu cukup lama dalam menunggu respon admin. Nah, di sistem saya ini, saya menganjurkan sistem ini karena di sistem ini pelanggan tidak perlu menunggu konfirmasi dari admin saat melakukan pemesanan. Jadi, dalam melakukan pemesanan, pelanggan dapat melakukan dari manapun dan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian kedua ada informasi di mana di sistem saat ini pemilik bisnis tidak memberikan informasi yang secara detail di sosial media sehingga mungkin pelanggan harus datang ke toko dan kemudian kemungkinan saat berada di toko barang tersebut tidak ada di toko. Nah, di sistem informasi yang saya anjurkan ini, pelanggan dapat melihat foto, deskripsi, dan hal-hal detail tentang produk lainnya. Nah, yang ketiga ada ekonomik, di mana pemilik bisnis saat ini melakukan sistem harus membawa produk yang ada dari gudang ke toko, yang kemudian akan melakukan pemborosan kepada biaya pengiriman. Nah, dari sistem yang saya anjurkan ini, pemilik bisnis dapat melakukan pengiriman barang dari gudang ke pelanggan yang kemudian dapat menghemat biaya pengiriman. Nah, yang keempat ada kontrol. Di sini kontrol ini dimaksud kemungkinan jika ada kemungkinan kecurangan dari karyawan. Nah, jadi dari sistem yang saya anjurkan saat ini, pemilik bisnis dapat mengontrol penjualan dan pembelian dari sistem di mana bukti pembayaran atau transaksi pembayaran itu buktinya itu akan dikirim langsung secara real time di sistem yang kemudian dapat dicek juga oleh pemilik bisnis sehingga menghindari kecurangan tersebut terjadi. Nah, yang kelima ada efisiensi. Nah, efisiensi di sini kalau sistem saat ini itu jika toko ditutup selama beberapa hari, maka proses bisnis atau proses jual beli itu tidak dapat terjadi. Nah, dari sistem yang saya anjurkan ini, walaupun toko ditutup selama beberapa hari, proses bisnis atau proses jual beli tetap dapat dilaksanakan. Jadi yang keenam ada service, di mana sistem saat ini jika pelanggan memesan melalui sosial media, maka pelanggan harus menunggu konfirmasi dari admin yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, sedangkan jika pelanggan datang ke toko dan saat melakukan pembayaran, pelanggan harus menunggu atau antri. Mungkin itu akan menyebabkan sedikit
ketidaksukaan dari pelanggan. Jadi dari sistem yang saya anjurkan ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, secara real time, tidak memerlukan antrian dan bisa melakukan pemesanan secara cepat. Nah, sekian dari analisis bisnis dan kemudian kita lanjut ke keterangan flowchart dari sistem saya. Nah, yang pertama akan dimulai dari pelanggan melakukan input data registrasi. Jika data sudah lengkap, akan disimpan oleh sistem. Jika data belum lengkap, maka pelanggan akan dianjurkan untuk menginput data diri kembali. Nah, setelah melakukan registrasi, pelanggan akan melakukan proses login dengan menginputkan username dan password. Kemudian akan divalidasi oleh sistem dan kemudian validasi ini akan menentukan apakah pelanggan dapat masuk ke dashboard atau tidak. Nah, sama juga halnya dengan admin. Admin juga melakukan login dengan cara yang sama. Nah, setelah dapat masuk ke dashboard, maka dari segi pelanggan dapat mencari produk yang diinginkan dan dari segi admin dapat mencari menu yang akan dikelola. Kemudian dari segi pelanggan setelah mencari produknya, kemudian pelanggan dapat memilih produk dan melakukan pemesanan yang kemudian nantinya akan direspon oleh sistem dengan menyimpan data pemesanan. Nah, kemudian saat pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, sistem juga akan merespon dengan menyimpan data pembayaran yang kemudian nanti akan dilakukan pengiriman terhadap barang. Nah, untuk admin sendiri setelah melakukan atau memilih menu data yang dikelola, kemudian admin dapat melakukan input data atau update data di pengelolaan data yang diinginkan. Kemudian akan direspon oleh sistem dengan menyimpan data produk ke dalam tabel. Nah, selanjutnya ada diagram konteks atau DFD level 0. Nah, di sini adalah yang pertama saya akan menjelaskan admin dari segi admin dan sistem. Nah, di mana admin akan merequest akses data pelanggan, akses data produk, akses data pemesanan, akses data pembayaran. Kemudian sistem akan merespon dengan memberikan info data pelanggan, info data produk, info data pemesanan, dan info data pembayaran. Kemudian dari sisi pelanggan dapat melakukan request akses data pribadi, akses data pemesanan pribadi, akses data pembayaran pribadi, dan konfirmasi pembayaran. Yang kemudian nantinya akan direspon oleh sistem dengan memberikan informasi data pribadi, info data pemesanan pribadi, info data pembayaran pribadi, dan form konfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya DFD level 1, di mana di sini terdapat 5 proses yang terjadi dalam sistem ini. Yang pertama ada proses registrasi, di mana pelanggan harus menginputkan data diri terlebih dahulu dan kemudian akan disimpan ke dalam tabel user. Nah, kemudian admin dapat mengelola data pelanggan ini. Yang kedua ada proses login, di mana admin dan pelanggan melakukan proses login dengan menginputkan username dan password, kemudian akan divalidasi dengan data-data yang telah ada di tabel user. Yang ketiga ada proses katalog, di mana pelanggan hanya dapat melihat katalog. Kemudian admin dapat mengelola data produk yang kemudian saat admin melakukan input atau update data produk ini akan disimpan ke dalam tabel produk dan kemudian dapat dimunculkan di menu katalog yang akan dilihat oleh pelanggan. Yang keempat ada proses pemesanan. Nah, setelah melihat katalog, pelanggan dapat melakukan pemesanan produk yang kemudian informasi ini akan dimasukkan ke dalam tabel pemesanan produk dan kemudian akan ditampilkan di menu pemesanan di dashboard admin dan kemudian admin dapat mengelola data-data pemesanan ini.
Nah, yang kelima, yang terakhir ada proses pembayaran, di mana setelah melakukan proses pemesanan, data tersebut akan masuk ke proses pembayaran dan pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran pesanan, di mana info pembayaran ini akan dimasukkan ke dalam tabel pembayaran dan kemudian dapat diakses dan dikelola oleh admin. Selanjutnya ada ERD, di mana entity relationship diagram ini dimulai dari user. User melakukan pemesanan. User melakukan pemesanan di mana user ini memiliki atribut ID user, email, nama, nomor telepon, alamat, username, dan password. Nah, kemudian dari pemesanan memiliki dua atribut yaitu ID pemesanan dan status. Nah, ketika melakukan pemesanan harus adanya produk. Jadi di dalam produk ini terdapat atribut ID produk, nama, gambar, status, harga, kategori, dan deskripsi. Kemudian setelah melakukan pemesanan ini akan dibayar dan akan terjadinya relationship dengan tabel pembayaran, di mana tabel pembayaran ini akan ada dua atribut yaitu ID pembayaran dan gambar. Di mana gambar ini nantinya berupa bukti pembayaran. Dan selanjutnya dan yang terakhir ada mapping database, di mana di mapping database ini yang pertama ada tabel produk, di mana ID produk merupakan primary key dari tabel produk ini yang memiliki tipe data in dan value 11. Nah, kemudian yang kedua ada nama, di mana nama ini adalah nama produk yang memiliki tipe data in yang kemudian value-nya 11. Nah, yang kedua ada gambar, status, harga, kategori, dan deskripsi yang tipe datanya sama semuanya sama yaitu in dan value-nya 11. Nah, kemudian tabel user. Di tabel user ini memiliki primary key yaitu ID user dan memiliki tipe data in yang value-nya 11. Nah, kemudian kedua ada email dan nama dengan tipe datanya sama varchar dan juga value-nya 20. Nah, kemudian ada nomor telepon TLP dengan tipe data in dan value 15. Kemudian selanjutnya ada alamat dengan tipe data teks. Selanjutnya ada username dengan tipe data varchar value 25 dan juga password dengan tipe data varchar dan value-nya 25. Di mana tabel produk dan tabel user ini akan memiliki relasi dengan tabel pemesanan, di mana di tabel pemesanan ini memiliki primary key ID pemesanan dengan tipe data in dan value-nya dengan value 11 dan kemudian memiliki field lagi yang yaitu status dengan tipe data varchar dan value-nya 25, di mana akan dihubungkan dengan tabel produk dan user yaitu dengan menggunakan foreign key ID produk dan ID user. Kemudian selanjutnya ada tabel pembayaran di mana primary key-nya yaitu ID pembayaran dengan tipe data in dan value 11. Kemudian ada gambar dengan tipe data varchar value-nya 25 dan kemudian akan direlasikan dengan tabel pemesanan dengan cara menggunakan foreign key ID pemesanan dengan tipe data in dan value 11. Nah, sekian presentasi dari sistem saya. Terima kasih.